Wal 'abidu hubban bila tadhallul wala khaufin wala raja'in katsiran ma yaqa'u fi dzunub. Tapi bila tidak ada keseimbangan, ada orang yang beribadah dengan motivasi rasa cinta yang meledak-ledak, tapi tidak ada sikap merendahkan diri, tidak ada rasa takut dan tidak ada harap. Kebanyakan mereka terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Malam ini masuk 19 bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Sudah 9 hari berlalu sejak dari kita merayakan Idul Adha pada hari Ahad atau pada hari Sabtu yang telah lalu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan malam ini kita kembali melanjutkan pengajian yang dahulu telah sampai pada pembahasan tentang al-ibadah. Dalam ibadah ada beberapa bahasan. Yang pertama dulu kita bahas tentang definisi ibadah. Sudah kita kaji bahwa ibadah itu tidak boleh sunyi dari dua perkara sekaligus. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah niat yang benar beribadah itu karena Allah dengan mengikuti tuntunan dari Rasulullah. Dalam definisinya, ibadah ismun jami'un, satu kata benda yang menghimpun likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah, segala perkara yang dicintai oleh Allah dan diridhai olehnya. Perkara itu minal aqwal, berbentuk ucapan, wal a'mal, berupa perbuatan, al-zahirati wal batinati, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Yang terlihat itu katalaffudhi bisyahadataini, mengucapkan dua kalimat syahadat, wassalati, salat, wasaumi, dan puasa. Itu sebahagian dari contoh ibadah yang zahir. Wal batinah, sedangkan yang tersembunyi, kal imani billah, seperti beriman kepada Allah. Tidak ada yang tahu kita beriman kepada Allah atau tidak. Maka karena itu pada prosesi pensyahadatan disyaratkan ada saksi yang melihat. Beriman kepada malaikat, kitab, rasul, kemudian rasa takut dari siksa Allah, dan berharap mendapatkan karunia dan belas kasih dari Allah Ta'ala. Itu definisi. Ada banyak variasi definisi yang disampaikan oleh para ulama dengan substansi yang sama, melakukan segala sesuatu baik lahir atau batin dengan tujuan penghambaan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian bahasan yang kedua, supaya ibadah itu diterima, dia harus diposisikan di antara dua kriteria, al-khauf war raja.
Secara bahasa, al-khauf itu takut, ar-raja itu berharap. Harap cemas, kata orang kita. Ada harapan bahwa ibadahnya itu diterima, dan juga ada kecemasan, jangan-jangan syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, atau boleh jadi sudah lengkap syarat dan rukun namun Allah Ta'ala tidak meridhoi. Ada banyak orang yang beribadah lengkap semua syarat dan rukun tapi Allah tidak terima. Yang paling mudah kita berikan contoh adalah orang yang minum arak. Kata Rasulullah, orang yang minum arak tersebut Allah tidak terima ibadahnya selama 40 hari. Tidak diterima ibadah bukan berarti tidak wajib beribadah. Ibadah tetap wajib, syarat dan rukun mesti dipenuhi, tetapi Allah menjamin ibadahnya pasti tidak diterima. Pertanyaannya, kalau sudah pasti tidak diterima, lalu untuk apa beribadah? Maka ada makna yang kedua. Diterima oleh Allah mendatangkan pahala. Tidak diterima oleh Allah setidak-tidaknya gugur dari dosa. Maka ibadah-ibadah kita yang mudah-mudahan terpenuhi syarat dan rukun, sekurang-kurang fadilah dan faidah bagi kita adalah tidak lagi mendapatkan dosa dari sisi meninggalkan ibadah. Kita sudah melakukan, hanya tidak berpahala. Atau dalam contoh yang sekarang sedang terjadi, banyak saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Bila haji itu dikerjakan sempurna syarat dan rukun, namun belum tentu ibadah haji itu diterima oleh Allah. Maka diterimanya haji tersebut masuk dalam kategori mabrur. Kenapa tidak diterima? Ada kemungkinan biaya untuk pemberangkatan tersebut tidak bersumber dari yang halal. Enggak mesti haram, hanya tidak bersumber dari halal saja. Maka betapa banyak kasus di dalam kehidupan kita, kita tidak merasa berbuat zalim padahal itu sudah masuk ke zaliman. Contoh sederhana dalam kajian fikih, orang yang masih terikat hutang piutang, yang sudah jatuh tempo, bila melakukan perjalanan musafir, enggak perlu ke tanah suci selama sudah mencapai jarak tempuh musafir yang disebut dengan masafah qasar, 2 marhalah ataupun 16 farsakh yang lebih kurang 83 km ke atas. Kalau utang kita sudah jatuh tempo, itu utang yang muajjal, bukan muajjal. Maka untuk perjalanan musafir itu disyaratkan izin dari madin, dari gharim, dari orang yang mengutangkan. Bila tidak diizinkan, maka perjalanan itu berubah menjadi perjalanan maksiat. Apa implikasi hukumnya? Bila perjalanan itu masuk kategori maksiat, maka dispensasi ataupun rukhsah untuk musafir tidak berlaku padanya. Misalnya pada musafir itu boleh qasar salat, yang 4 rakaat dikerjakan 2. Tapi karena status perjalanannya perjalanan maksiat, loh kok maksiat Pak Ustaz? Ini kan mau silaturahmi, beribadat, pubut haji. Iya maksiat, karena sudah jatuh tempo bayar utang, dia tidak bayar utang padahal mampu, dan tidak pula minta izin, maka perjalanannya maksiat, tidak berlaku qasar. Orang lain bisa jamak sholat, zuhur dan asar digabung dalam satu waktu, maghrib dan isya gabung dalam satu waktu, tapi untuk dia tidak berlaku. Maka bayangkan kita dalam perjalanan dengan rombongan, satu kendaraan mungkin ber-6 atau ber-7, mungkin dari Banda Aceh ke arah Luk Sumawe, singgah di Sare, kita sholat maghrib berjamaah. Ketika ketua rombongan mengajak, kita sholat maghrib dan isya jamak takdim dan qasar katanya, sholat isyanya. Begitu selesai sholat maghrib, kita mundur, yang lain lanjut. Kenapa kita mundur? Karena kita sadar posisi perjalanan kita itu maksiat. Kenapa maksiat? Karena ada utang sudah jatuh tempo, kita belum bayar dan gak minta izin dari orang yang mengutangkan.
Begitu mundur dia, apakah nak lanjut semayang kamu? Beda kelas jawaban kita. Kenapa beda kelas? Kalian taat, saya maksiat. Tapi orang tengku ustaz ya. Yang makin ustaz makin hana berhutang ya. Jadi itu pula jadi masalah. Tidak berlaku dispensasi roh satu safar. Sejauh mana maksiat menunda-nunda bayar utang memada dengan gambaran dari hadis Nabi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi dhulmun. Orang kaya menunda-nunda membayar utang maka disebut zalim. Dan zalim itu satu derajat di bawah kafir, satu derajat di atas fasik. Maka di dalam surat Al-Maidah ketika Allah ilustrasikan tentang Bani Israel yang tidak berhukum kepada Taurat dan Injil, Allah mulai dari penegasan awal, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kemudian berlalu satu ayat, Allah tegaskan pada ayat berikutnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humud dhalimun. Lalu penegasan akhir dari Allah diturunkan standarnya, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Jadi zalim itu berada di tengah-tengah, di bawah kafir, di atas fasik. Beratnya zalim. Dan dalam kehidupan ini kita hanya dilarang satu saja, jangan berbuat zalim. Baik zalim kepada pihak lain ataupun zalim terhadap diri sendiri. Maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim itu atas diriku sendiri. Faja'altuhu bainakum muharrama, maka aku jadikan pula perbuatan zalim itu juga diharamkan di antara kalian. Fala tadhalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Itu prinsip dasar. Apa zalim pada diri sendiri? Tidak menjalankan kewajiban, atau bahasa lebih sederhana, tidak menjaga diri dari terjerumus pada perbuatan dosa. Tidak berbuat taat gak masalah, yang penting jangan maksiat. Tidak taat belum tentu maksiat, tapi orang yang maksiat sudah pasti tidak taat. Bagaimana gambaran orang yang tidak taat tetapi dia tidak berbuat maksiat? Kita ambillah waktu Isya nanti berkumandang azan jam 8 lebih kurang. Allah berikan waktu Isya itu dalam mazhab Syafi'i sampai dengan terbit fajar. Bagi orang-orang yang taat, begitu masuk waktu Isya, selesai dari semua kegiatan dan aktivitas, dia sholat. Maka kita kaitkan tadi, selesai dari kegiatan dan aktivitas. Sebab nanti jam 8 berkumandang azan Isya, kita tidak segera sholat, kita masih ada lanjutan kajian, diskusi dan lain sebagainya. Atau dalam momen yang lain, selesai sholat maghrib, kita datang bersilaturahmi ke tempat-tempat tertentu, bertakziah umpamanya, baca doa sama dia tahlil, lalu dihidangkan kenduri, berkumandang azan Isya. Jangan sok-sok taat pula, sedang dihidangkan kenduri itu yang terbit mayang ini. Itu kacau kegiatan tuan rumah. Mau dimulai, kita sudah berangkat, ditunggu kita, hidangan sudah disediakan. Itu juga jadi masalah. Sebab kita sekarang banyak yang sok-sok taat. Oh taat nak saya kai bang bandung ketinggalan. Padahal diberikan ruang tersebut. Yang dilarang dalam agama adalah kemaksiatan. Tidak diwajibkan taat. Yang penting jangan maksiat. Maka ketaatan itu derajat yang lebih dari orang yang tidak bermaksiat. Malaikat memenuhi kedua-duanya. Mereka tidak bermaksiat dan mereka taat. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di atas neraka itu malaikatun, ada banyak malaikat. Ghiladun, yang mereka ini keras. Shidadun, kalau ghilad itu sikapnya, shidadun itu secara tabiat. La ya'sunallaha ma amarahum,
Mereka tidak bermaksiat kepada Allah pada apapun yang disuruh, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ada kategori pertama, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak berbuat maksiat kepada Allah pada perkara yang disuruh. Ada banyak manusia yang mampu kategori ini, tidak bermaksiat kepada Allah. Mungkin tidak terkecuali kita. Disuruh salat, kita salat. Disuruh puasa, kita puasa. Tetapi wa yaf'aluna ma yu'marun, itu hanya malaikat yang mampu mengerjakan apa yang disuruh. Kita mengerjakan cuma dalam kategori hanya sekedar la ya'sunallaha. Diperintahkan oleh Allah untuk salat isya, diberikan ruang dan waktu dari jam 8 sampai dengan jam 5. Okelah, kalau ada uzur yang masuk dalam kategori agama, sedang pengajian, sedang ada aktivitas yang memang apabila ditinggalkan menimbulkan cacat. Tapi ada orang yang sedang hanya baca koran, cuma browsing-browsing di internet, ada nonton TV, berkumandang azan isya, dia tunda-tunda untuk mengerjakan ibadat karena sesuatu yang Allah tidak suruh ini, itu tidak masuk dalam kategori wa yaf'aluna ma yu'marun. Sedangkan kita, kalau nanti kita umpamakan tertunda azan isya kita dari jam 8.10 menjadi 8.30, ini tidak boleh dikatakan sebagai orang yang tidak melakukan perintah, karena kita sedang berada dalam sebuah perintah Allah. Apa perintah Allah? Yaitu berzikir. Berzikir itu mulai dari kalimat-kalimat zikir sampai kepada mengkaji ayat-ayat Allah. Makanya di dalam Al-Quran, ketika Allah menggambarkan bagaimana zikir itu terjadi kenaikan tingkat, apa kata Allah Ta'ala tentang ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab itu orang yang berzikir kepada Allah. Bagaimana posisi zikirnya? Berdiri, duduk, berbaring, dan berfikir pada proses penciptaan langit dan bumi. Maka kata ulama, berfikir itu adalah jenis zikir yang paling tinggi derajatnya. Berfikir, menggerakkan organ nalar kita untuk mencapai pemahaman atas sesuatu, mengkaji ilmu. Dan kaji ilmu itu adalah bentuk zikir yang lebih tinggi derajat dari zikir yang lain. Maka kata Imam Syafi'i, saya sungguh lebih mengapresiasi orang yang mengkaji ilmu sejenak dibandingkan orang yang sholat sunat 1000 rakaat. Sejenak yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bukan 1 jam 60 menit, bukan pula 1 jam pelajaran yang 45 menit, tapi hanya saatan yang tanpa batasan detik dan jam. Pokoknya kita sediakan waktu untuk berada dalam majelis ilmu. Karena itu kita selalu menyarankan, dimanapun kita hadir sholat berjamaah, bila di tempat tersebut diadakan majelis ilmu, walaupun sangat terburu-buru, setidak-tidaknya terlibatlah sebagai bahagian dari orang yang menuntut ilmu walaupun sejenak. Duduk mendengarkan walaupun hanya muqaddimahnya saja. Kita sudah tercatat sebagai orang yang menghadiri majelis ilmu. Lalu oleh tuntutan keadaan dan situasi kita harus keluar. Setidak-tidaknya kita sudah berada di majelis ilmu itu sejenak. Zikir itu eskalasi dari zikir kita. Mulai dari berzikir, zikir sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sampai eskalasi yang paling tinggi berfikir pada penciptaan langit dan bumi, maka mengantarkan kita pada sebuah keyakinan. Apa keyakinannya? Terucap dalam bentuk zikir lisan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau ciptakan semuanya ini sia-sia. Subhanaka faqina adzaban nar. Itu ucapan zikir yang berlandaskan pada fikir. Sekarang banyak zikir-zikir yang kosong saja. Kita dapat musibah, kerabat meninggal dunia, terucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi itu ucapan kosong. Mau bae tetap jalan. Kita dapat rezeki, terucap secara spontanitas alhamdulillah. Tetapi alhamdulillah yang kosong dari makna dan spiritual. Kenapa? Karena setelah dapat nikmat tersebut tidak kita peruntukkan pada yang diperintahkan oleh Allah. Saat
dalam berbagai kondisi. Ada zikir-zikir yang terucap tetapi zikir yang tidak lagi mempunyai roh dan spiritual. Maka alhamdulillah kita perhatikan orang yang berbuat maksiat pun tetap terucap zikir. Yang main chip ya, begitu dapat bonus langsung alhamdulillah. Padahal dia tahu sedang bermaksiat. Bahkan alhamdulillah lonte-lonte itu pun dapat order pesanan, alhamdulillah rezeki apa. Alhamdulillah yang jauh dari substansi makna bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ini persoalan tentang berfikir. Orang yang berfikir tadi mengantarkan dia untuk berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka Ummul Mukminin Aisyah ketika suatu malam sedang menjahit pakaian yang sobek, pelita yang dia gunakan, yang beliau gunakan untuk penerangan tersebut padam tertiup angin. Nabi ingatkan beliau, ya Aish istarji'i, wahai Aish istirja'lah kamu. Istirja' itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak spontan meluncur dari bibir beliau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau masih menggugat dulu, ingin memahami kenapa harus istirja'. Maka Ummul Mukminin Aisyah bertanya, ya Rasulullah, innama huwa misbahun, itu cuma pelita yang padam, apa payah inna lillahi. Maka baru Rasulullah berikan gambaran substansi dari duka cita tersebut. Kullu ma yu'zi mu'minan fahuwa musibatun. Segala perkara yang menimbulkan ketidaknyamanan pada seorang mukmin itu adalah musibah. Dan untuk musibah itu tetap ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedangkan kita memaknai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya doa kematian saja. Hanya kalau dapat berita duka cita, si fulan sudah meninggal dunia, inna lillahi. Padahal segala sesuatu yang mendatangkan ketidaknyamanan itu tetap berucap innalillah. Listrik padam, innalillah. Kita keluar sendal hilang, innalillah. Kita berjalan terpleset, innalillah. Tapi cobalah kita ucapkan innalillah di samping orang yang terpleset. Menamthir innalillah wa inna raji'un. Itu yang terpleset langsung bangkit berdiri sambil marah-marah ke kita. Kamu doa kayak mati. Dia pikir innalillah itu doa meninggal dunia. Kenapa? Karena kita tidak memahami substansi dari zikir itu untuk apa. Yang kita tahu itu hanya pernah terucap, sering kita dengar pada saat berita duka cita ada yang meninggal dunia. Padahal hilang pangkat, hilang kehormatan, hilang kenyamanan, semuanya itu adalah musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan berkurangnya. Apa yang kurang? Bisyai'in minal khawfi wal ju'. Ada rasa takut, ada rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan jiwa, meninggal dunia. Was samarat, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang apabila ditimpa oleh musibah, qalu, mereka berucap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat itu sudah memberikan gambaran bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya tentang meninggal dunia. Meninggal dunia itu urutan yang keempat. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Kami uji kalian dengan sedikit rasa lapar, rasa takut, berkurangnya harta, dan berkurangnya jiwa. Habis umur boy pun hidup. Wassamarat, baru yang terakhir berkurangnya buah-buahan. Tapi kita tidak mengucapkan innalillah pada saat ada orang-orang yang merasa tidak nyaman hidup karena takut, karena lapar. Harusnya itu ada ucapan innalillah. Jadi ada al-khawf, ada ar-raja. Al-ibadatul haqqah hiya allati yataqallabu sahibuha baina hubbillahi wal khawfi minhu wat tadhalluli lahu wa rajaihi wat tam'i fi rahmatihi. Ibadah yang benar adalah yang pelakunya itu bolak-balik hatinya di antara kecintaan kepada Allah dan rasa takut kepadanya, wattadzallul, dan merendahkan diri kepada Allah Ta'ala,
dan harapan serta keinginan kuat mendapatkan rahmat dari Allah. Ada posisi kadang-kadang hati berharap sangat, tiba-tiba muncul sedikit takut. Bukan betul ibadah dan ketika sedang takut tumbuh harapan. Allah Ta'ala Maha Pengasih. Mungkin itulah ibadah dan maka ada keseimbangan antara harap dan takut. Fal'abidu la hubban wala khawfan wala raja'an innama yu'addi harakati jawfa la ta'ni bin nisbati lahu syai'an. Seorang yang beribadah tapi tidak ada rasa cinta, tidak pula ada rasa takut, dan tidak ada harapan, tidak berharap apapun, innama yu'addi harakatin jawfa, itu hanya menunaikan gerakan-gerakan kosong. La ta'ni bin nisbati lahu syai'an, tidak ada manfaat apapun baginya. Gerakan sholat, kita sholat, ada takbir, ada gerak angkat tangan, rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Tapi itu hanya gerakan kosong saja, tanpa makna, tidak menjiwai. Maka kita apresiasi pakar-pakar yang mendalami gerakan-gerakan sholat tersebut dan menghubungkan minimal dengan manfaat duniawi. Jangan dulu dibandingkan urusan akhirat. Bisa menghubungkan gerak-gerak sholat itu saja dengan maslahat dunia, mereka sudah mempunyai sedikit makna di dalam ibadatnya. Maka ada yang menghubungkan tentang gerak rukuk yang benar, apa manfaat kesehatan, sujud yang benar, apa manfaat kesehatan. Makanya dulu di awal-awal Covid, ilmuwan-ilmuwan barat itu terkejut betapa ketika seorang yang mengalami Covid sulit untuk bernafas, mereka perlu alat bantu pernafasan tersebut yang tersedia di rumah sakit, pegahalan untuk bernafas. Lalu mereka memberikan contoh gerakan untuk memudahkan orang-orang yang Covid itu untuk bernafas. Dia tidak tahu bahwa itu gerakan sujud di dalam sholat. Dia peragakan berdiri di sebuah lapangan, lalu dia peragakan praktek sujud. Kenapa? Karena secara teori udara itu mencari tempat yang lebih tinggi, beda dengan air yang mencari tempat yang lebih rendah. Maka saat posisi kita sedang sujud, paru-parunya berada di atas, lalu lubang hidung untuk menyerap hawa ada di bawah, angin itu masuk lebih mudah. Dia peragakan. Ketika orang-orang Islam menonton video tersebut, kita ketawa. Kalian baru tahu sekarang, kamu kajamun kamu praktek. Wah. Walaupun hanya sebuah terobosan kecil, saat mereka mau berpikir, kita dapati ternyata gerakan sholat itu bukan gerakan kosong. Itu baru dari sisi maslahat dunia, belum lagi tentang maslahat akhirat. Makanya di dalam Islam tidak pernah Allah Ta'ala melarang sebuah perbuatan dilakukan seperti Allah melarang sujud. Tidak dibenarkan untuk sujud. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan kalian sujud menghadap matahari, jangan pula sujud menghadap bulan, tapi sujudlah menghadap Tuhan yang menciptakan mereka semuanya. Sehingga sujud hanya boleh dilakukan di dalam Islam apabila sesuai dengan tuntunan. Yang pertama, sujud di dalam sholat. Yang kedua, di luar sholat hanya boleh sujud karena dua sebab. Yang pertama, karena mendengar bacaan tertentu dari ayat Al-Quran, kita sebut sujud tilawah. Yang kedua, sujud karena mendapatkan nikmat, kita sebut sujud syukur. Baik nikmat itu karena ada rezeki yang masuk, ataupun nikmat tersebut karena ada bencana yang tertolak. Dan dibuat kategori, nikmat yang masuk itu harus nikmat yang langka, tidak boleh nikmat yang berulang-ulang, tidak boleh nikmat yang mutajaddid. Kalau setiap dapat nikmat sujud, maka nggak cukup waktu untuk bersujud. Setiap nafas yang kita hirup itu adalah nikmat oksigen. Mati kau tarik nafas, tiga sujud, penjandruk dah. Kalau setiap suap nasi yang kita kunyah nikmat yang patut disyukuri dengan sujud, maka halillah kenduri. Setiap suap dan kunyah sujudlah. Maka mesti nikmat yang langka. Apa langka? Terjadi dalam durasi waktu interval yang lama-lama sekali.
Ada orang yang ikut tes masuk kuliah lewat, sujud syukur. Ada orang yang sekolah ikut ujian akhir lewat, sujud syukur. Ada orang yang ujian semester lewat, sujud syukur. Kenapa? Peristiwanya dalam durasi waktu yang lama-lama sekali dapat nikmat, sujud syukur. Tapi kalau nikmat yang mutajaddid berulang-ulang, itu tidak diizinkan untuk sujud. Maka dibuat ketentuan, tidak boleh sujud sembarangan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Jadi tidak boleh gerakan-gerakan ibadat itu gerakan tanpa makna. Ada harapan dan ada rasa takut. Wal 'abidu hubban bila tadhallul wala khaufin wala raja'in katsiran ma yaqa'u fi dzunub. Tapi bila tidak ada keseimbangan, ada orang yang beribadah dengan motivasi rasa cinta yang meledak-ledak, tapi tidak ada sikap merendahkan diri, tidak ada rasa takut dan tidak ada harap. Kebanyakan mereka terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Mereka menduga bahwa Allah Ta'ala mencintainya, lalu dia tinggalkan amalan dan nekat untuk berbuat maksiat. Kenapa? Allah Ta'ala cinta saya. Maka di kantor-kantor itu pegawai yang cenderung berpotensi untuk melanggar disiplin itu yang merasa dekat dengan pimpinan. Kenapa? Menyokong ada telat-telat kerja akhir pecah. Kenapa? Karena merasa dekat dengan pimpinan. Anak-anak yang durhaka kepada orang tua tersebut, anak yang merasa sangat dicintai. Ada pegat-pegat lagi, insya-Allah hana bengeh ya dengan mak. Kenapa? Dia hanya ada rasa cinta, merasa dicintai, tapi tidak ada rasa takut. Maka perlu anak-anak itu diberikan ancaman. Ketika kabrat pegat lagi, kita ancam. Anak saya bukan hanya kamu saja, kau pegat lagi aja. Ilan nana lain buruk. Itu kalau begitu kita keluarkan ancaman pikiran, uman mendengar lain. Saya keluarkan ancaman itu ketika anak sudah berulah sangat berat. Dia merasa sangat disayangi. Dia pegat lagi barang apa, hana ajak sekolah, hana ajak apa. Di puncak rasa marah ketika sudah tidak ada lagi saran dan nasihat yang mempan, maka keluar ancaman tersebut. Ayah punya 4 anak, kamu hanya salah satunya. Dan kamu laki-laki, ada 2 lagi di belakangmu. Kalau kamu sudah nggak sanggup ayah urus, silakan urus diri sendiri. Masih ada 2 orang adikmu yang laki-laki yang harus diurus. Dikejar aja. Karena dia tidak pernah menyangka kita akan sampaikan narasi tersebut. Orang yang merasa terlalu dicintai, dia akan nekat berbuat, mengancamnya kapoh nanya lain 2 tu. Nah, maka yang paling heboh di dunia ini anak agam sabah. Buat bet ayu ada aja matanya bet aku. Anak agam sabah. Tapi jangan sempat dia merasa jumawa. Elen cik tiro laganya hana mungkin ya begat-begat. Okey. Itu yang paling bahaya. Ketika dia merasa hanya cinta saja tanpa merasa ada nilai takut sama sekali. Dan itu terjadi pada orang Yahudi zaman dahulu. Makanya dalam Al-Quran diabadikan oleh Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Tentang orang Yahudi ini di dalam surat Al-Jumu'ah. Kalau benar Allah cinta kalian, coba minta kematian, mungkin kalian masuk surga semuanya. Ternyata mereka enggak berani. Mereka merasa nahnu ahibba'uh, kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Maka ditantang melalui Nabi Muhammad, kalau benar kalian itu dicintai oleh Allah, coba berharap kematian untuk diri kalian sendiri. Ternyata yang paling takut mati di dunia itu Yahudi. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Masing-masing mereka itu berharap agar umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun. Di Indonesia yang berharap hidup 1000 tahun itu hanya Khairil Anwar. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ke dalam syair. Ini Yahudi ingin hidup berusia panjang. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi umat Islam berharap ingin cepat mati. Karena kita yakin Allah Ta'ala sediakan balasan mulai dari dalam kubur sampai di akhirat nanti. Maka harus ada keseimbangan antara rasa cinta dan rasa takut. Karena itu ada tuntunan dalam beribadah. Beribadah itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, bila benar kalian mencintai Allah,
fattabi'uni, maka ikuti saya. Apa yang terjadi? Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Faman idda'a mahabbatallahi wa lam yakun muttabi'an rasulahu fahuwa kadzib. Maka barang siapa yang mengklaim, mendakwah bahwa dia mencintai Allah tetapi tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia seorang pembohong. Menarik ketika sekarang kita hubung-hubungkan dengan kondisi kehidupan. Banyak orang yang mengaku beribadah tapi mengabaikan tuntunan ini. Tapi harap dipahami, tuntunan itu tidak sesempit klaim sebagian pihak yang menyatakan hukum itu hanya dua, kalau bukan sunnah bid'ah semua. Kenapa? Karena ada ruang ijtihad, dan berijtihad itu bukan produk orde baru ataupun orde lama. Ijtihad itu sudah hidup sejak dari zaman para sahabat. Ada ruang ijtihad. Improvisasi di bidang ibadat itu tidak bisa diklaim bahwa itu sebagai bid'ah yang masuk neraka semua pelakunya. Karena para sahabat sudah berimprovisasi dalam ruang ibadat, dalam praktek ibadat. Itu sejak Rasulullah masih hidup. Bukankah bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira setelah takbiratul ihram itu improvisasi di dalam praktek sholat, bukan dari pengajaran Rasulullah, dan tidak bertanya kepada Rasulullah sebelum dilakukan, maka gue pubut aja. Improvisasi. Andai kata improvisasi itu salah, walaupun substansinya benar, pasti Rasulullah akan tegur sikap nekatnya ini. Tapi begitu selesai sholat, Nabi bertanya, manil qail, siapa yang berucap kalimat-kalimat itu tadi? Sahabat yang mengucapkan kalimat ini tunjukkan tangan, maka Nabi apresiasi. Saya perhatikan ada pintu-pintu langit yang dulu tidak pernah terbuka karena doa itu dibaca. Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, sejak saya mendengar Rasulullah mengucapkan kalimat tersebut, tidak pernah saya tinggalkan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira setiap selesai takbiratul ihram. Ini improvisasi. Itu bahkan dalam praktek sholat yang sangat detail. Tapi tiba-tiba sekarang kita baca Fatihah semayang pakai bid'ah. Padahal itu di luar sholat, bukan di dalam sholat. Pekerjaan di luar sholat bukan bahagian dari sholat. Ini yang dilakukan oleh sahabat Nabi tersebut di dalam sholat, yang sangat detail, tapi beliau nekat berimprovisasi dan Nabi membenarkan. Kalaupun substansinya benar tapi improvisasi itu salah, Nabi akan tegur. Tapi justru Nabi mengapresiasi kedua-duanya, dan di situ kita dapat makna yang lain. Sahabat yang melakukan praktek ini bukan sahabat utama, bukan orang ring satu. Mungkin dalam sholat berjamaah paling dekat beliau dengan Nabi itu berada di saf yang kedua. Bayangkan, imam saf pertama, saf kedua, selesai takbiratul ihram, bacaannya sir, tapi dia dari saf kedua membaca sir tersebut terdengar pada Nabi yang di depannya. Nabi tidak menggugat, enggak tahu kamu sholat berjamaah itu bacaannya sir. Itanya lawetnya, sholat berjamaah berdamping-dampingan. Hanya karena suara desis dari orang di samping kita menggugat. Banyak kali padahal bacaan-bacaan rukun qauli tersebut, huruf hijai tersebut ada yang sifatnya itu berdesis. Sin, zai, shin. Kalau tidak terdengar desis lebih dahulu, tidak benar bacaannya. Saya coba baca bismillah tanpa ada desis, baik tapi angin tidak sah. Tapi entah dari mana kita belajar sampai desis itu pun kita gugat. Nauzubillah. Maka improvisasi dalam ibadat itu sudah dipraktikkan sejak dari zaman sahabat dan dibuat aturannya selama tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah, selama masih dalam ruang ibadat, zikir, tasbih, tahmid dan tahlil. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa
fala tusaddiquhu hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila kalian melihat seorang yang berjalan di atas air atau yang terbang di udara, jangan kalian percaya omongannya sampai kalian yakin bagaimana kuatnya dia mengikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada persoalan bagi kita sekarang yang juga menjadi cemoohan bagi sebagian pihak yang berlebih-lebihan. Ini semuanya dari dua kutub yang berlebih-lebihan. Di dalam kajian ilmu tauhid itu ada aulia, ada wali-wali Allah yang mereka ini tampil nyeleneh. Secara kajian ilmu tauhid di kitab Al-Hikam itu dinyatakan ada sebahagian wali yang disebut dengan wali majdzub. Masuk dalam bahasa Indonesia disebut wali majdzub. Dasarnya majdzub, jazaba, itu tersedot ke dalam arus pusaran kewalian. Allah berkehendak memberikan kelebihan kepadanya, tetapi bukan karena sebab amalannya, hanya karena Allah ingin. Yang tahu itu hanya Allah saja. Makanya dulu Nabi Khidir itu tidak populer. Nabi Khidir tidak populer. Kapan Nabi Khidir populer? Sejak ada Al-Quran yang memperkenalkan Nabi Khidir. Bani Israel tidak mencari keberadaan Nabi Khidir. Kita sekarang yang sibuk dengan Nabi Khidir. Kenapa? Karena di zaman beliau hidup tidak ada yang memperkenalkan beliau sebagai wali. Maka tentang status kenabian Nabi Khidir itu masih terjadi perdebatan. Apakah benar seorang nabi atau hanya seorang yang hamba Allah yang soleh? Di dalam Al-Quran tidak disebut nabi, hanya disebut abdan min ibadina atainahu ilban minal kitab, seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan ilmu dari Alkitab. Nabi Musa diakui kenabian dan kerasulannya. Tampilan dari Nabi Khidir ini secara syariat itu bertentangan, dan tidak ada penjelasan yang lebih kuat tentang penentangan beliau terhadap syariat lebih daripada komentar Nabi Musa. Bagaimana beliau merusak kapal dari orang yang membantu mereka menyeberang, bagaimana beliau membunuh seorang anak kecil yang tidak berbuat kesalahan, bagaimana beliau tiba-tiba berbuat kebaikan di kampung yang warganya pelit. Itu bertentangan dengan syariat. Dan cukuplah keterangan penentangan syariat itu karena pernyataan Nabi Musa yang membantah beliau. Laqad ji'ta syai'an nukra, laqad ji'ta syai'an imra, lattakhasta alaihi ajra. Tapi ternyata Allah menginginkan beliau itu sebagai wali, disingkap hijab-hijab yang bahkan tidak tersingkap pada Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang tahu tentang kewaliannya itu hanya Allah, dan kepada orang-orang yang disingkapkan oleh Allah. Lalu apa boleh bagi kita sekarang melihat seorang yang dari penampilannya yang bertentangan dengan syariat ada hal-hal yang aneh kita angkat menjadi wali? Maka ini yang sedang diingatkan. Kata Imam Syafi'i, bila engkau melihat ada seorang yang mampu berjalan di atas air, terbang di udara, jangan engkau percaya dia sampai terbukti kebenarannya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sihir juga mirip-mirip demikian. Ada 9 perkara itu yang khariqun lil adah, yang keluar dari standar adat, keluar dari hukum sunnatullah. Tapi apakah pelakunya semua disebut orang baik? Tidak. Ada 5 proses yang disebut dengan maksiat, ada 4 proses yang dianggap sebagai bahagian dari taat. Tentu dalam kajian yang lain akan kita bahas. Maka proses tentang apresiasi kita kepada orang, seseorang tertentu, harus dikaitkan apakah orang ini menjalankan keteladanan dari sunnah Rasulullah ataupun tidak. Maka kalau ada hal-hal yang lebih pada seorang yang terlihat berbeda dengan keteladanan Rasulullah, kita tetap berbaik sangka, tetapi tidak boleh apresiasinya berlebih-lebihan. Langsung tak cium jero balik-balik. Kita melihat dia hanya pakai celana pendek saja, tapi wate gerah tinggal kecok gelah kosong kana i dalam umar keramat ya, nyo wali majidub wah. Hanya Allah yang tahu dan orang-orang yang telah Allah singkap tabir tentang orang tersebut. Gak bisa sembarangan kita yang memponis. Kenapa? Karena kita tetap terikat dengan ketentuan nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita menghukum berdasarkan penampilan yang nyata, bukti-bukti yang terlihat.
Sedangkan persoalan batin itu Allah yang memutuskan. Sampai kita tersingkap rahasia batin. Oh, ternyata ada kelebihan orang ini dan benar ini adalah wali majzub. Dan yang menyampaikan itu mesti orang yang standar keimanannya sudah diakui. Nyabe orang yang hendak sembahyang pegah orang yang wali, nyabe kata cum-cum jara wajib. Nah, maka nanti akan terlihat penampilan kita yang aneh. Orang-orang yang penampilannya soleh kita tidak percaya sebagai orang soleh. Orang-orang yang penampilannya berbeda dengan standar orang soleh tiba-tiba sudah kita muliakan sebagai orang yang soleh. Itu terbalik posisinya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, itu kondisi yang pertama untuk orang yang beribadah. Jadi mesti ada rasa takut kepada Allah, tidak memadah hanya dengan cinta saja. Dan sisi yang lain insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena malam ini kita akan ada kegiatan takziah nanti ke rumah salah seorang warga yang sudah berpulang ke rahmatullah. Maka kita padakan kajian sampai di sini. Di sini insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana awza'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah. وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.